warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Labirin, Laboratorium Inspiratif dan Informatif. Nah, hari ini bersama saya Sri Ratu sebagai moderator dan bersama dengan narasumber hebat kami pada hari ini. Mungkin untuk Ibu selamat pagi, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu untuk Ibunya. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Ratu. Ya. Perkenalkan, nama saya Adiana Yuni Lestari. Saat ini yang membidangi Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNY sejak September 2021. Betul. Oke. Ya. Selanjutnya untuk Mbak, dipanggil Mbak atau panggil Ibu nih? Di sini Mbak saja Oh, ya. dipanggil Mbak. Terlalu kalau harus ibu. Sudah ada ibu di sini. Oke, selamat siang Bu, Mbak. Bu atau Mbak? Mbak aja Baja, ya? baja. Selamat siang Mbak. Mungkin bisa memperkenalkan diri biar teman-teman yang lain bisa tahu gitu. Mbak ini siapa, dari Ya. mana, dan kesehariannya seperti apa. Siap perkenalkan, saya Ruby Nur Adila, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya lulus 2021 seperti itu. Mungkin sekarang kesibukan saya sedang bekerja di salah satu instansi pemerintahan Kemenko Polhukam seperti itu di Medan Merdeka Barat. Wah, wah. Depan Monas lah. Bukan di Monasnya, berarti Bukan, bukan di bukan. puncak Monasnya ya Mbak. Oke. Kebetulan yang menjaga Monas sudah ada Oh, tupoksinya. udah ada tupoksi masing-masing ya. Oke, berbicara tentang tupoksi, mungkin kita langsung aja nih berbincang-bincang terlebih dahulu bersama Ibu Ahdiana selaku Koordinator Laboratorium Hukum Fakultas Hukum. Mengenai dengan Laboratorium Hukum sendiri, mungkin bisa dijabarkan secara umum Laboratorium Hukum itu seperti apa? Baik. Gitu. Jadi Mbak Ratu, Mbak Ruby, terima kasih ya sudah meluangkan waktu datang ke lab hukum, juga teman-teman yang lain. Jadi mengenai laboratorium hukum itu sebetulnya sudah diatur di dalam keputusan Mendikbud nomor 17 tahun 1993. Nah, lab hukum itu adalah sebagai unsur pelaksana akademik yang mendukung sejumlah mata kuliah penguasaan hukum formil berupa praktek yang masuk dalam kelompok pendidikan dan latihan kemahiran hukum yang sering disebut dengan istilah PLKH. Nah, di UNY ya, Fakultas Hukum UNY, tupoksi Laboratorium Hukum itu berdasarkan keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta nomor 131 garing S garing SK UNY garing 6 Romawi garing 2017 tentang tupoksi dan anjak korlap. Ada 11 tupoksi ya, antara lain mengelola sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan laboratorium, kemudian merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan praktikum mahasiswa, melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan laboratorium, melaksanakan pengembangan laboratorium, memberikan layanan laboratorium selain kegiatan praktikum, mendokumentasikan seluruh luaran kegiatan dalam bentuk digital, mengelola media informasi, unit kerja melalui website dan atau media sosial, kemudian menyusun LPJ secara periodik serta memori akhir jabatan pada masa akhir jabatan. Selanjutnya mendampingi pejabat baru pada masa peralihan selama 1 bulan, menyusun prosedur pelaksanaan kegiatan, melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. Nah, di sini koordinator laboratorium hukum itu keberadaannya itu sebetulnya membantu Kaprodi ya, Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum UNY sehingga kolek di sini bertanggung jawab kepada Kaprodi. Nah, terkait hubungannya dengan prodi ya Mbak Ratu dan teman-teman semuanya, lab hukum ya walaupun ini ilmu sosial ya lab hukum itu tetapi tetap ada mata kuliah praktikum ya karena fungsi lab tadi itu kan mengelola PLKH ya. Nah, berdasarkan SK Rektor nomor 808 garing tahun 2022 ini jadi sejak tahun 2022, Fakultas Hukum itu sudah berlaku kurikulum OB MDKM. Nah, lab hukum itu diberi amanah untuk menyelenggarakan kegiatan praktikum, ya, ada 7 mata kuliah praktikum wajib. Satu, praktek peradilan perdata dan praktek peradilan agama. Yang kedua, praktek peradilan pidana. Yang ketiga, praktek peradilan Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, praktek peradilan tata usaha negara. Kelima, praktek penyusunan peraturan perundang-undangan, praktek perancangan kontrak bisnis, praktek APS dan arbitrase. Sedangkan ada 5 mata kuliah praktikum pilihan
Nah, ini satu teknik dan strategi advokasi, praktek peradilan internasional, praktek konsiliasi, praktek mediasi, dan praktek perancangan kontrak bisnis internasional. Nah, semua mata kuliah ini ya, baik yang wajib maupun pilihan itu diampu oleh praktisi yang berpengalaman, baik itu hakim pengadilan tata usaha negara, kemudian hakim pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, mantan hakim agung, kemudian panitera dari Mahkamah Konstitusi, asisten hakim Mahkamah Konstitusi, kemudian praktisi penyusun peraturan perundang-undangan dari BPHN, ada dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, ya. Kemudian praktisi-praktisi kontrak bisnis, begitu. Nah, kami juga mengadakan kuliah-kuliah umum maupun diklat-diklat yang ditujukan kepada masyarakat umum maupun kepada mahasiswa. Nah, kami juga mempunyai medsos ya, IG gitu, IG-nya Lab Hukum UNY ya. Nah, silakan nanti teman-teman ya di sahabat Lab Hukum untuk membuka IG kami begitu. Ini Mbak Ratu kira-kira tugas-tugas laboratorium hukum Fakultas Hukum UNY. Oh, Mungkin nanti ada yang ditanyakan. siap. Ya. Tadi karena sudah banyak nih dibahas terkait dengan bagaimana konsep dan juga secara umum terkait dengan laboratorium hukum. Nah, mungkin kita akan beranjak lebih jauh kepada mahasiswa yang pernah juga menempuh kuliah di Fakultas Hukum. Bagaimana sih Mbak Ruby merasakan bagaimana kemudian kuliah praktik di Fakultas Hukum itu sendiri? Mungkin bisa diceritakan nih sama teman-teman yang mungkin sekarang lagi sedang berada di fase-fase sibuk mengerjakan berkas mungkin lagi si capek dan mungkin ada yang sedih gara-gara teman kelompoknya ada yang seperti ini dan seperti ini, Mbak. Banyak sekali kejadian seperti itu. Mungkin bisa diceritakan. Iya, terima kasih Mbak Ratu. Mungkin kalau kapasitas saya di sini sharing saja ya, karena kapasitas berdasarkan pengalaman kemarin saya sewaktu jadi mahasiswa seperti itu, Bu. Dengan tidak bermaksud untuk eh, apa mungkin masa lalu yang ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, mungkin ya. Karena memang kalau misalkan dilihat praktik itu memang ketika kita mulai mengerjakan itu berat. Ketika pertama kali itu pasti berat, apalagi dihadapkan dengan kerja kelompok, kerja tim gitu. Tidak semua tim memiliki pemikiran yang sama seperti itu. Terus kemudian tidak mempunyai semangat yang sama itu pasti wajar gitu ya. Kemudian tapi di sana saya belajar kalau misalkan ilmu itu tidak pernah mengkhianati siapapun gitu. Ketika kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh itu akan berdampak kepada kita sendiri gitu di masa depan. Apapun sekecil apapun usaha kalian itu yang akan membangun diri kalian di masa depan seperti itu. Nah, semua materi di perkuliahan itu memang pada dasarnya sebagai pengantar ya, dan kalian sendiri yang harus lebih menggali itu seperti itu. Tapi bersyukurnya ada Ibu Ahdi ya yang mengembangkan lem hukum ini sehingga kalian bisa lebih eksplorasi dan tidak kebingungan gitu ketika ingin memiliki materi yang kalian butuhkan seperti itu. Jadi kalian kalau misalkan ada sesuatu hal yang merasa kalian perlu upgrade bisa dibicarakan dengan Ibu ya Bu. Seperti itu. Kemudian nanti saya akan menghubungi instansi-instansi tertentu, baik yang sudah ada MOU maupun yang belum ada MOU untuk membantu kita gitu ya, untuk mengembangkan materi-materi laboratorium hukum di dalam praktikum gitu ya, untuk menambah skill mahasiswa. Jadi selain perkuliahan secara rutin terstruktur, nanti kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang lain dengan mengundang praktisi ataupun pejabat-pejabat pemerintahan begitu. Siap. Ya. Tadi saya sempat meng-highlight sedikit terkait dengan penyampaian dari Mbak Ruby terkait dengan ilmu tidak akan mengkhianati hasil. Benar. Saya sedikit bercerita bahwasanya memang ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan tentu saja banyak sekali perjuangan, kerja keras, tangisan dan lain sebagainya. Tapi di balik itu semua kita harus paham dan tahu gitu kalau kita itu sebenarnya tidak hanya dituntut untuk akan hal itu, tapi juga di balik semua itu ada orang-orang yang membantu kita. Salah satunya mungkin para instruktur laboratorium hukum yang selalu mendampingi mahasiswanya entah di jam berapapun itu Mbak, kita akan selalu siap dan siaga membalas chatnya dari mereka dan lain sebagainya. Nah, untuk berbicara terkait dengan siapa aja sih yang ada di laboratorium hukum, siapa aja sih struktural-struktural yang ada di dalamnya, mungkin bisa dijelaskan sama Ibu Adriana, siapa aja di dalamnya dan seperti apa itu. Baik Mbak Ratu, jadi gini, di laboratorium Fakultas Hukum UNY itu mau dibilang apa ya,
pengurusnya ya, pengurus atau pimpinan yang tertinggi gitu ya. Nah, itu adalah sebutannya gitu ya di dalam SK Rektor itu adalah koordinator laboratorium hukum gitu. Itu saya sendiri begitu. Kemudian ada laboran. Nah, laborannya itu ada Mas Kamil. Kemudian didampingi ATA gitu ya, bagian untuk administrasi, ada staf keuangan saat ini Mbak Isni, untuk yang administrasi itu ada Mas Koli. Kemudian ada para instruktur yang sangat-sangat hebat gitu ya, yang setiap saat itu mendampingi para dosen gitu ya, mendampingi para mahasiswa. Dan ini loh, ini handphone ini sepertinya 24 jam ya untuk kalian yang sangat-sangat sabar, para instruktur tadi. Nah, em, jadi ini ya SDM-nya laboratorium hukum gitu. Nah, kan para instruktur ini adalah minimal mengabdi 1 tahun gitu kan, dan harus mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah praktek gitu ya, baik terutama praktek yang mata kuliah wajib ya yang ada 7 tadi gitu. Nah, mengenai oprek nantilah podcast yang berikutnya Berikutnya kita kita akan akan berbicara mengulik lebih oprek jauh itu ya. seperti itu ya, Bu. Iya, Banyak yang menunggu Bu untuk iya, informasi betul oprek. Mbak. Siapa Iya. tahu Mbak Ruby mau mendaftar di laboratorium hukum juga seperti itu, Bu. Bahkan Mbak, ini kelasnya bukan Udah mau jadi iya, dosen nantinya ya seperti narasumber itu ya. ya. Harus. Jadi nanti akan kita undang suatu saat nanti. Apalagi kan ini saat ini kan lagi tugas di Jogja ya. Nah, tadi berbicara mengenai keadilan restorasi Restoratif justice justice. ya, restoratif justice begitu. Laboratorium hukum itu insya Allah akan semakin maju begitu. Dan saat ini kita sudah mempunyai ini Mbak modul-modul Iya. gitu ya, modul-modul yang betul-betul disusun oleh para praktisi yang berkompeten gitu. Coba Mas pinjem ya, ada 7 ya sudah ada. Luar biasa Bu. Produktif Ya, sekali. dan saat ini kan kita Prodi akan mengajukan akreditasi tibaan begitu, akreditasi internasional. Kalau boleh milih mungkin saya pengen kembali lagi Bu kuliah biar dapat modul. Boleh, boleh. Nanti kalau pengen jadi dosen, kesini aja Mbak, tapi harus sudah akademik. Ya mungkin itu pembicaraan setelah Mungkin setelah di belakang layar Iya. kita akan berbincang lebih luas seperti itu ya, Mbak ya. Itu Mbak, itu ya. Oke. Mungkin tadi sudah dijelaskan terkait dengan SDM-SDM yang ada Iya. di laboratorium. Nah, sekarang mungkin lagi langsung ke Mbak Ruby lagi nih. Karena kan hari ini kita mengadakan podcast. Jadi Iya. podcast ini adalah salah satu ajang propaganda melalui media yang kita lakukan bagaimana kemudian kita memperlihatkan dan mempertontonkan seperti apa sih laboratorium hukum, bagaimana kemudian dia bisa diketahui halayak luas, halayak umum, dan orang-orang yang ada di luar sana seperti itu. Nah, mungkin dari Mbak Ruby mungkin karena juga mengikuti aktivitas dari Instagram dari Iya. laboratorium hukum, bagaimana sih pendapatnya melihat perkembangan yang begitu masif dari tahun ke tahun terkait dengan Instagram dan perkembangan media yang dikembangkan oleh laboratorium hukum itu? Iya, sebenarnya banyak ya aspek yang yang saya membuat saya, wah saya harusnya dulu bisa merasakan fasilitas-fasilitas ini gitu. Dan jadi berasa pengen balik lagi gitu dengan upgrade-upgrade dari laboratorium Fakultas Hukum seperti itu Bu. Kalau misalkan dilihat dari praktikum mungkin mata kuliah praktikum dulu saya juga sempat merasakan ya yang mata kuliah wajib itu, ya itu sudah bagus karena memang ketika di dunia pekerjaan, kita sudah tidak, dilihat apakah kita belajar pidana, perdata, semuanya kita harus menguasai. Dan beruntungnya kan di FHUMI ini tidak membedakan antara pidana, perdata ya, kita semua diberikan, bekal itu, seperti itu. Dan kemudian sekarang sudah lebih maju lagi nih di labnya ya, dengan adanya, mata kuliah praktikum yang pilihan seperti itu. Itu, ketika saya melihat itu, wah rasanya ini wajib sih kalian ikuti gitu. Nggak ada alasan buat gak ikut, soalnya memang, kesempatan kalian untuk mengupdate diri, belajar gitu, ya dimaksimalkan di waktu kalian S1 gitu. Ketika kalian, lulus, wisuda, sarjana, di sanalah persaingan kalian sesungguhnya. Nggak ada waktu mundur lagi buat kalian belajar dan menyesal, "Seharusnya saya dulu belajar ini," seperti itu. Jadi para mahasiswa ya kalau boleh kita provokator ini, Iya. provokator silakan mahasiswa Fakultas Hukum UNY untuk mengambil mata kuliah pilihan ya, Iya, untuk betul. praktikum ya nggak kaleng-kaleng.
nama mata kuliahnya plus materinya serta pematerinya itu adalah para praktisi-praktisi yang hebat gitu, baik alumni maupun yang bukan alumni. Misalnya nih teknik dan strategi advokasi gitu ya. Nah, ini nih bagi para lawyer gitu ya, calon lawyer, para lawyer. Nah, ini nih butuh ini bagaimana sih kita Iya, ada teknik negosiasi di dalam advokasi itu seperti apa? Apalagi nih praktek peradilan internasional. Nah, ini untuk mahasiswa-mahasiswa dari program IPOLS ya yang kelas internasional. Nah, ini kan sangat bagus ini. Kemudian praktek konsiliasi, praktek mediasi, dan praktek perancangan kontrak iya, bisnis internasional. Nah, ini kita kan apa namanya di Indonesia ini iya, kan lagi iya, digalak-galakkan ya, betul. lagi digalakkan tentang kontrak-kontrak internasional itu yang seperti apa. Nah, di sini Lab Hukum, nah itu bertugas memberikan skill, memberikan keterampilan khusus bagi para mahasiswa praktek langsung di sini dengan pakarnya, begitu Mbak Nanu. Ya. Berarti bisa dibilang lab hukum ini sebagai jembatan dan sebagai pengembangan selain dari soft skill juga hard skill yang nantinya tentu akan berguna bagi mahasiswa bagaimana kemudian dia menghadapi dunia kerja yang Iya. benar-benar sulit pastinya. Tapi di balik itu semua kita harus sadar bahwasanya ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan itu sangat penting dan menjadi pegangan yang harus kita selalu pegang seperti itu. Iya. Nah, sekarang mungkin saya kembalikan lagi nih sama Ibu Ahdiana karena tadi sudah berbincang terlalu luas terkait dengan bagaimana perkembangan ilmu hukum menurut Mbak Ruby. Nah, sekarang saya mungkin akan sedikit kilas balik bagaimana visi misi yang sebenarnya ditanamkan di laboratorium hukum itu sendiri. Mungkin Nah, bisa dijelaskan. baik, Mbak Ratu ya, karena terkait dengan laboratorium itu kan berarti kan praktek nih mahasiswa harus apa menguasai keterampilan karena kan sebenarnya kan lulusan S1 itu kan begitu lulus Iya, itu kan terampil dalam bekerja. Jadi betul. menerapkan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu hukum. Karena apa? Sebetulnya kita Fakultas Hukum itu mempunyai profil lulusan. Profil lulusan Fakultas Hukum UNY itu adalah satu sebagai praktisi hukum. Apa saja sih praktisi hukum itu? Gitu kan ada hakim, ada jaksa, ada pengacara, ada legal drafter, ada kontrak drafter gitu Iya, ya, notaris, walaupun notaris itu kan harus sekolah lagi gitu ya, tapi sudah kita siapkan sebetulnya sejak S1 melalui laboratorium hukum ini. Nah, profil lulusan yang kedua adalah sebagai peneliti dan akademisi, sebagai dosen. Gitu. Nah, dosen itu kan juga harus meneliti ya, iya, karena kan betul. terkait dengan tridharma perguruan Perguruan tinggi. tinggi. Nah, yang ketiga adalah sebagai pegiat sosial kemanusiaan, pegiat masyarakat begitu. Nah, ini yang kita siapkan ya, kita siapkan lab ya tentunya ya lab hukum ini karena kita berada pada di bawah Fakultas Iya, Hukum, prodi hukum gitu. Visi misinya adalah berwawasan syariah dan berwawasan global. Maka mata kuliah keterampilan di sini kita siapkan yang memang baik untuk kancah nasional maupun kancah internasional. Jadi skillnya itu di situ yang kita asah Mbak Ratu gitu. Jadi tidak seperti zaman saya dulu gitu ya nggak bisa nih bikin kontrak apalagi apa tuh adminum itu nggak dikenalkan gitu loh. Kalau sekarang itu sangat-sangat lengkap dan kami sudah berkomitmen gitu kan, sudah berkomitmen bahwa pengajarnya itu adalah praktisi yang apa sangat-sangat berkompeten gitu ya, baik dosen dalam UMY itu sendiri maupun alumni iya. Fakultas Hukum yang dia juga sebagai praktisi yang ya hebat lah di luar gitu ya, plus praktisi-praktisi yang lain gitu. Nah, ini saat ini kan kita mempunyai modul ya antara ini modul praktek arbitrase walaupun tipis tapi ini Muatannya ketika sangat dikelola kaya ini. muatannya sangat-sangat hebat di sini dan yang mengajar itu juga para praktisi yang sudah bersertifikat ya mempunyai sertifikasi mediator dan arbiter gitu. Kemudian ada praktek peradilan perdata dan praktek peradilan agama. Nah, ini yang mengajar juga ada hakim pengadilan agama, hakim PTA, ada hakim agung ya, mantan hakim agung. Ini di sini. Kemudian praktek peradilan pidana. Ini juga ada hakim, ada jaksanya, kemudian ada lawyer gitu. Kemudian praktek peradilan tata usaha negara. Ini yang mengajar adalah Bapak Ibu hakim dari pengadilan tata usaha negara. Ini masih cukup di Jogja. Kemudian ada praktek peradilan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Ini yang mengajar adalah praktisi-praktisi di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini ada praktek perancangan kontrak bisnis. Ini modul itu disusun oleh para kontraktor ya, ada notaris, ada apa praktisi-praktisi
kontrak bisnis ya. Ini kemudian ada praktek penyusunan perundang-undangan. Nah, ini juga disusun oleh para ahli dan dikonsulkan begitu ya ke BPHN, Badan Pusat Pembinaan ya, Badan Pembinaan Hukum Nasional yang Mas Febri yang beliau juga alumni Fakultas Hukum UNJ. Di Kumham, Bu. Gitu. Ya, di Iya. Kumham. Gitu. Jadi ini saat ini kami sedang menyusun modul untuk mata kuliah pilihan, mendapatkan masukan-masukan dari para praktisi di luar. Jadi insya Allah lah nanti para mahasiswa Fakultas Hukum ya yang kita didik betul di laboratorium hukum ini paling tidak 7 mata kuliah dan 5 mata kuliah yang pilihan gitu, insya Allah sudah ya mumpuni begitu ya untuk begitu lulus bisa langsung melamar ASN misalnya. Nah, ya tentunya kan ada Iya, tes betul. ya, atau di lokom-lokom terkenal alumni atau lokom-lokom tempat yang lain atau bahkan di luar negeri dan lain sebagainya. Itu Mbak Nadia. Jadi saya izin menambahkan kayaknya setelah boleh, mendengar silakan. apa Sambil minum mungkin bisa. Iya, iya. mendengar paparan dari Ibu tuh saya sebagai alumni merasa bangga sekali, Bu. Ternyata sudah disiapkan sedemikian rupa untuk mahasiswa hari ini gitu, mempersiapkan dirinya setelah lulus dari UMY. Makasih Mbak Rati. Nah, Iya. sesuai tadi yang telah disampaikan sama Bu Adiana terkait dengan beberapa modul ya, ada kurang lebih 7 modul yang sudah Iya. diperkenalkan seperti Betul. itu. Nah, mungkin pada saat perkuliahan yang dirasakan sendiri oleh Mbak Ruby, apa sih praktikum yang digemari atau disukai pada waktu itu sehingga kayak, aku harus masuk kelas nih pada saat perkuliahan itu. Ada nggak Mbak yang membuat Mbak termotivasi sampai sekarang dan tidak lupa dengan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya seperti itu? Aduh, ini sebenarnya pertanyaan sulit ya, Bu, karena memang menurut saya semua kuliah itu kan sudah ditekankan bahwa materi itu sangat berguna ya, apalagi ditambah tadi dengan instruktur yang baik hati sekali membimbing seketika kami kesulitan gitu, apalagi kan ketika masa saya itu COVID ya, Bu, jadi semuanya online. Nah, komunikasi antara dosen dan mahasiswa itu kan pintunya ada di instruktur. Jadi memang instruktur itu punya peran strategis banget ketika saya menempuh mata kuliah itu, Bu. Tapi kalau misalkan ditanya spesifiknya mata kuliah apa yang saya suka gitu, ini subjektif ya, dengan bukan berarti saya tidak suka yang lain saya mengatakan itu jelek, tidak. Tapi karena memang dorongan kegemaran seseorang berbeda, nah saya lebih prefernya ke praktik hukum pidana ya, karena memang dari awal sudah tahu saya ingin memperdalam di peradilan pidana seperti itu. Nah, kebetulan dulu pernah ikut peradilan semu seperti itu. Nah, itu kan dasar-dasarnya hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Nah, yang menariknya ketika saya mengambil hukum acara pidana, diperkenalkannya itu sistem peradilan pidana anak. Jadi itu kan ada sesuatu hal yang berbeda ya, ketika kita menyusun dokumen litigasi ini itu tentu berbeda, Bu, karena antara pelaku dewasa dan pelaku anak itu mempunyai perlakuan berbeda seperti itu, Bu. Jadi bahkan ketika membuat surat kuasa, ketika orang dewasa gitu, dia bisa menjadi membuat surat kuasa sendiri dengan advokatnya misalkan. Nah, tapi ketika dengan anak, kita harus melihat bahwa anak tuh masih di bawah pengampuan seperti itu. Nah, itu kan sesuatu hal yang baru dari praktek saya menempuh mata kuliah tersebut, Bu. Ya. Iya betul, Bu, itu kan sesuatu yang baru gitu. Dan itu memang sangat berguna, apalagi kalau misalnya kalian sudah tahu dari awal ingin menjadi apa, jadi itu bisa jadi preferensi kalian meskipun kita tidak pernah tahu takdir ya, Bu. Kita nggak tahu Iya, betul, betul. benar. Saya nambah ya, untuk ujian akhir itu mahasiswa itu harus bersimulasi ya, praktek gitu ya, praktek peradilan semu. Ada yang berperan sebagai hakim, ada berperan sebagai pengacara, gitu ya. Ada sebagai saksi ahli, sebagai saksi, sebagai panitera, sebagai juru sumpah, gitu ya untuk peradilan semu dan sebagai terdakwa. Tapi bukan berarti kita itu berharap gitu ya. Ini kan praktek peradilan semu yang mutlak. Dengan berperan seperti itu gitu ya, profesi-profesi hukum itu bukan berarti kita menginginkan mahasiswa nanti yang sudah lulus itu menjadi terdakwa. Maka gitu kan tadi kan visi kita itu kan berwawasan syariah. Iya, betul. Nah, jadi nilai-nilai keislaman ya itu tetap harus dijunjung tinggi gitu kan, etika profesi hukum itu gitu ya. Terus kita ada praktek legislatif semu gitu ya gitu, dan ujian-ujian itu ya kita ada nih beberapa ruang peradilan semu. Iya, Kemudian untuk praktek peradilan semunya tata usaha negara itu dilaksanakan di ruang PTUN Mbak, PTUN Yogyakarta. Itu langsung di sana. Kemudian untuk praktek legislatif semu itu di ruang sidangnya DPRD provinsi ya, di Jalan Malioboro. Itu tambahan dari saya.
Mungkin ini terakhir dari saya, Bu. Mungkin sebagai terakhir dan juga closing statement yang mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Ahliana dan Mbak Ruby, kesan-pesannya terkait dengan laboratorium hukum ke depannya seperti apa. Monggo, yang mau duluan siapa? Aduh, sebenarnya saya tidak menyiapkan terkait ini ya, Bu, tapi ini murni dari pengalaman saya seperti itu, Bu. Karena kesan pesannya ya luar biasa, semua hal yang diajarkan oleh Fakultas Hukum, khususnya di lab Fakultas Hukum ya, Bu. Semua yang bersinergi di sana sangat membantu dan membentuk saya sampai hari ini, Bu. Jadi semua pondasi dasar yang saya tahu tentang hukum dibentuk di Fakultas Hukum. Iya seperti itu, Bu. Terus intinya saya sangat bersyukur pernah pernah di pernah belajar di sini seperti itu, Bu, dan lab Fakultas Hukum sangat membantu untuk pengembangan diri saya seperti itu. Dan kalau misalkan saya berharap ya ke depannya seperti apa, eee, mungkin harapan saya banyak ya, Bu. Karena memang saya menginginkan bahwa UMY ini iya betul, Bu, UMY ini ketika lulus tidak merasa minder, berbeda dengan univ-univ negeri gitu. Mereka harus merasa persaingan mereka dengan universitas negeri itu tetap sama, mereka punya setara dan punya pengetahuan yang sama seperti itu, Bu. Jadi harapan itu saya titipkan kepada Ibu Adi untuk membentuk mahasiswa yang siap untuk menghadapi masalah-masalah di nasional ataupun global, Bu. Seperti itu, Bu. Nah, berat juga ya harapannya, tapi kita itu harus menyiapkan ya lulusan yang kompeten di bidang keilmuan. Nah, di sini bidang keilmuannya apa ya? Hukum. Nah, itu tadi yang sudah saya utarakan di awal bahwa lulusan S1 itu tuh masuk ke dunia praktek gitu. Nah, terkait dengan hukum itu ya profesi hukum kan gitu. Nah, maka kita bekali dengan mata kuliah praktikum di sini. Kan teorinya ada banyak nih. Nah, kemudian barulah ada praktikumnya gitu. Bagaimana menjadi hakim, gitu kan? Menjadi pengacara, jadi notaris, legal drafter, ya, kontrak drafter, itu kemudian menjadi apa lagi profesi hukum yang lain ya, jaksa, polisi, ya, lawyer. Nah, itu semua eh, sudah kita siapkan gitu ya para mahasiswa itu dengan mata kuliah praktikum ini ya. Plus mata kuliah praktek yang pilihan ya yang tingkatnya adalah mendunia gitu ya, internasional begitu. Nah, kami bangga gitu ya dengan alumni Fakultas Hukum UMY yang apa namanya begitu lulus gitu ya, kelulusan tepat waktunya itu memenuhi syarat, maksimal adalah 4 tahun untuk S1 gitu ya. Rata itu 3,7 bulan Fakultas Hukum UNY. Terus masa tunggu bekerja itu juga cepat, Iya. tidak lebih dari 2 tahun dan gitu ya, sesuai dengan capaian lulusannya apa praktisi hukum gitu sehingga kami berharap ya dengan adanya mata kuliah praktik di sini memang dapat membekali bagi mahasiswa Fakultas Hukum UNY. Tapi tetap harus diingat ya, tetap berdasarkan pada nilai-nilai Iya, keislaman. iya, Bu. Gitu ya. Jangan sampai itu ditinggalkan deh, jangan sampai deh mahasiswa Fakultas Hukum menjadi terdakwa, Iya. menjadi tersangka gitu ya. Itu nauzubillah min dzalik ya. Gitu saja Mbak dari saya. Mudah-mudahan bincang-bincang podcast pada hari ini itu memberikan manfaat yang Amin. seluas-luasnya dan terima kasih Mbak Ruby. Makasih Saya juga Bu sudah masih cuci karena masih Iya. ketemu tuh ya. Gitu. Oke, tadi terkait dengan kesan dan pesannya semoga bisa diwujudkan ke Amin. depannya untuk laboratorium hukum semakin baik, semakin berkualitas dan memberikan yang terbaik khususnya terhadap mahasiswa Fakultas Hukum seperti itu. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih Ya. banyak kepada Mbak Ruby sudah jauh-jauh datang dari Jakarta untuk menghadiri podcast kita pada siang ini dan Terima kasih juga undangannya, Bu. kepada Ibu Adriana selaku koordinator kita yang selalu memberikan ruang kepada kita semua termasuk kepada Mbak Ruby untuk bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin kita bisa tepuk tangan dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di acara podcast Labirin selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, Share and subscribe.